Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga, teknologi informasi dan komunikasi, saya akan membahas tentang software dan hardware. Jadi di sini saya hanya menjelaskan teori yang ada di PPT yang telah disediakan saja. Dan langsung saja bagian yang pertama yaitu bagian materinya software. Di sini ada beberapa unit topik babnya, bisa kita lihat bersama-sama. Yaitu yang 3A yaitu tentang sistem software, yang kedua tentang aplikasinya. Selanjutnya, nah ini, aplikasi perangkat lunak adalah perangkat lunak yang telah dikembangkan untuk memecahkan masalah tertentu bagi pengguna untuk melakukan pekerjaan yang berguna pada tugas tertentu atau untuk memberikan hiburan. Perangkat lunak sistem berjalan pada tingkat paling dasar komputer Anda dan memungkinkan perangkat lunak aplikasi berinteraksi dengan komputer dan membantu komputer mengelola sumber daya internal dan eksternalnya, serta mengelola perangkat keras. Ada 3 komponen dasar perangkat lunak sistem, yaitu yang pertama adalah sistem operasi atau OS. Sistem operasi adalah komponen utama perangkat lunak sistem dalam sistem komputasi apapun. Yang kedua, device drivers atau driver perangkat, yaitu membantu komputer mengontrol perangkat periferal. Yang ketiga yaitu program utilitas. Umumnya digunakan untuk mendukung, meningkatkan, atau memperluas program yang ada dalam sistem komputer. Dan selanjutnya ada sistem operasi. Terdiri dari sistem program master tingkat rendah yang mengelola operasi dasar komputer. Setiap komputer tujuan umum harus memiliki OS untuk menjalankan program lain. OS memungkinkan pengguna untuk berkonsentrasi pada aplikasi daripada kompleksitas komputer. Setiap program aplikasi ditulis untuk berjalan di atas OS tertentu. Operasi sistem mengelola beberapa ini. Pertama, booting, yang kedua manajemen CPU, manajemen file, manajemen tugas, dan keamanan. Sebelumnya OS eh, ada terdiri dari 3. Yang pertama yaitu Windows, Linux, dan Mac, Mac OS, yaitu untuk produk Apple. Nah, ini pengertian dari booting. Booting itu eh, proses menghidupkan komputer dari mati dengan menekan tombol power sampai dia hidup seperti kita menggunakannya. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Yang selanjutnya yaitu manajemen CPU. Yang selanjutnya yaitu manajemen CPU atau pengelolaan CPU. CPU adalah Central Process Unit. Arti Indonesianya unit pemrosesan pusat. Pengawas kernel adalah perangkat lunak yang mengolah CPU. Tetap di memori saat komputer berjalan, mengarahkan program lain yang tidak ada di memori untuk melakukan tugas yang mendukung program aplikasi. Jadi CPU ini adalah merupakan komponen dasar yang untuk menggerakkan sistem komputer tersebut.
Ini ada manajemen memori. OS melacak lokasi memori untuk mencegah program dan data saling tumpang tindih. Oh, ini bagian dari CPU juga ya. Menukar sebagian program dan data ke dalam memori yang sama, tetapi pada waktu yang berbeda. Melacak memori virtual. Dan ini adalah tentang manajemen CPU lanjutan. Teman-teman bisa baca. Ini saya sudah translatekan semua. Yang selanjutnya itu manajemen file. Manajemen file yaitu eh, file-file yang berada dalam hard disk atau SSD yang terdapat di perangkat. Seperti ini ada file data, berkas program. File terletak di banyak tempat pada perangkat penyimpanan sekunder. Operasi sistem menempatkan file dan memfasilitasi akses ke file tersebut. Ini adalah contohnya yang digambar ini. Yang warna-warna ini adalah folder. Dan dalam folder ada file. Seperti itu. Manajemen tugas. Komputer diperlukan untuk melakukan banyak tugas berbeda sekaligus untuk melakukan manajemen tugas. Yaitu tugas adalah operasi untuk menyimpan, mencetak, dan menghitung. Multitasking. Jadi manajemen tugas itu adalah multitasking, menangani lebih dari satu program secara bersamaan. Ini adalah contohnya. Bisa membuka aplikasi, eh, misalnya memutar musik, dan sambil membuka Microsoft Word, misalnya. Ini adalah manajemen keamanan. Sistem operasi mengizinkan pengguna untuk mengontrol akses ke komputer. Pengguna mendapatkan akses menggunakan ID dan kata sandi. Anda dapat mengatur kata sandi saat pertama kali menginput komputer kamu, komputer baru. Oh, jadi contohnya di sini saat jika kita mengaktifkan manajemen keamanan pada saat menghidupkan komputer atau booting sebelumnya, maka akan diminta kata sandi terlebih dahulu. Masukkan kata sandi terlebih dahulu baru masuk ke desktop. Selanjutnya, nah ini fitur umum antarmuka pengguna. Antarmuka pengguna yaitu layar tampilan yang dapat dikontrol pengguna yang Anda gunakan untuk berinteraksi dengan komputer menggunakan keyboard atau mouse. Keyboard dan mouse. Kunci dan tujuannya digunakan untuk masukkan, menghapus, dan mengedit data dan menjalankan perintah. Tombol fungsi F1, F2, sampai F11 dan lain-lain digunakan untuk menjalankan perintah khusus untuk perangkat lunak yang digunakan. Makro yaitu pintasan keyboard untuk mengaktifkan serangkaian perintah. Penunjuk mouse atau kursor pindah ke tempat tertentu di layar atau untuk menunjukkan ikon simbol kecil. Inilah contoh dari keyboard dan bagian-bagian yang dijelaskan. Ini ada control and alternative keys, Windows keys, spacebar, aplikasi sistem, enter, arah panah, numeric pad, delete key, status light, backspace, dan lain-lain. Ini. Antarmuka pengguna grafis. Tiga fitur utama antarmuka pengguna grafis adalah desktop, icon, dan menu. Desktop yaitu layar antarmuka utama sistem. Icon gambar bergerak kecil mewakili program, data, atau prosedur. Jadi icon seperti icon aplikasi. Ini menu, daftar perintah, dan opsi bawaan untuk pull down, cascading, pull up, atau pop up. Oh, menu ini di bawah. Jadi ini bagian-bagian dari menu.
Kita bisa baca sama-sama. Bilah tugas. Berjudul, bilah minum, bilah alat, bilah tugas, dan jendela. Jendela ini adalah yang kita bukanya ada jendela. Kalau bilah tugas yang di bawah ini, yang kita buka aplikasi di sini. Yang ada berapa enam di sini. Nah, ini adalah kegunaan minimize, maximize, dan close. Nah ini, yang seperti saya sebut di awal, ada 3 buah sistem operasi. Untuk komputer yaitu Windows, Mac OS, dan Linux. Yang paling sering digunakan di Indonesia yaitu Windows. Kalau Mac OS biasanya untuk produk Apple. Nah ini, kita bisa baca bersama-sama. Nah ini 2 sistem utama yang berdiri sendiri. Platform Mac, jalankan Apple Macintosh. Platform PC, jalankan Microsoft Windows. Ini adalah penjelasan tentang Mac OS yang ke-10. Inilah sejarah. Nah, ini Windows. Windows versi awal. Windows 7 masih OS yang paling umum digunakan. Seperti saya ini adalah Windows 7. Windows 8 memiliki kedua desktop klasik yang seperti ini. Bisa digambar. Dan kini Windows telah mencapai Windows 11, kalau nggak salah. Sistem operasi jaringan. Digunakan untuk mengkoordinasikan jaringan antar lokal. Local Access Network. LAN ini Local Access Network berbasis komputer mikro di seluruh perusahaan atau kampus. Pas jaringan biasanya terletak di server utama. Sistem operasi jaringan Unix Solaris PSD. Ini sistem operasi jaringan yang ada pada Linux, pada OS Linux. Kita bisa baca bersama-sama. Sistem operasi tertanam, Embedded OS, berada di chip CPU. Khusus yang merupakan bagian dari sistem atau mesin yang lebih besar. Digunakan di perangkat Android, BlackBerry, Windows Phone, iOS, Linux tertanam. Perangkat lunak aplikasi memuat. Ini ada perangkat lunak khusus, perangkat lunak yang dikemas, perangkat lunak domain publik, perangkat gratis, perangkat berbagi, perangkat sewa, aplikasi website maksudnya. Nah, di perangkat lunak komersial punya hak cipta. Pengguna harus mendapatkan lisensi dari pemilik dan menandatangani kontrak di mana mereka setuju untuk tidak membuat salinan perangkat lunak untuk diberikan atau dijual kembali. Ini ada jenis lisensinya, ada 5, ada 4. Selanjutnya, perangkat lunak bajakan. Perangkat lunak yang diperoleh secara ilegal dengan melanggar hak cipta.
seperti aplikasi mod itu yang telah dimodifikasi, yang mana dapat di-download di Google. Itu sudah banyak aplikasi bajakan modnya. Baikkan perangkat lunak yang tidak lagi dijual atau didukung oleh penerbitnya, tetapi masih mungkin belum dapat disalin secara legal. Ini ada tutorial, pengertian dari tutorial, dokumentasi, perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak produktivitas. Tujuannya adalah untuk membuat pengguna lebih produktif pada tugas tertentu. Ini pengolah kata Microsoft Word, Spreadsheet, Microsoft Excel, manajemen basis data, mungkin Microsoft Access kali ya. Dapat dibundle dalam Office Suite. Nah, ini ada software aplikasinya. Entertainment software, itu ada games, MP3, video player, personal software. Ini contohnya untuk edukasi, produktivitas, spesial, specialty software. Ini ada editing video, webpack design, project management, computer aided design, PDF, dan lain-lain. File data dan file program. File data berisi data seperti kata dan angka. Nah, ini adalah kita bisa lihat di sini contohnya. Selanjutnya file program berisi instruksi perangkat lunak yang mengeksekusi atau menjalankan ketika program dibuka. Ada dua pula, file program software yang dapat dan yang dapat dieksekusi. Kini pembahasannya sudah masuk ke programming ya. Jadi kita baca bersama-sama pengertian dan jenis file program itu. Bertukar file, pengimporan, mendapatkan data dari sumber lain, kemudian mengubahnya menjadi format yang kompatibel dengan program yang sedang Anda kerjakan. Mengubah data menjadi format yang dapat digunakan dalam program lain, kemudian mentransmisikannya. Mungkin pengimporan ini seperti mendownload, kalau mengekspor seperti mengupload. Pengimpor ini misalnya data dari luar kita masukkan ke komputer, ke perangkat kita. Sedangkan mengekspor mengirimkan data keluar atau data dari komputer ke flash disk misalnya. Kompresi data, menghilangkan elemen berulang. Kompresi ini bisa mengecilkan data, mengecilkan ukuran data. Contohnya ya, ini ada pengertiannya juga. Yang saya sebutkan tadi lah contohnya. Pemrosesan kata. Nah, menggunakan komputer untuk membuat, mengedit, memformat, mencetak, dan menyimpan teks. Microsoft Word. Nah, ini adalah contoh aplikasi softwarenya. Ada yang contoh lainnya ini. Pengolah kata memungkinkan Anda untuk menghapus, menyisipkan, dan membuat, memformat, mencetak, dan menyimpan. Kursor, ini ada kursor, menggulir, bawah ke samping, bawah, atas, tampilan kepala, nih, dan nomoran footnote, catatan kaki. Edit, memasukkan, menghapus, temukan, find and replace, temukan dan ganti, cut, copy and paste. Ini sudah, mungkin teman-teman sudah mengerti tentang yang ini. Ini adalah umum tentang Microsoft Word ya. Pemeriksaan ejaan, pemeriksaan tata bahasa, kamus. Nah ini adalah pemeriksaan ejaan. Yang garis-garis merah ini adalah ejaan yang mungkin tidak sesuai dengan sistem. Yang format menentukan tampilan dokumen. Template adalah form telah dibuat sebelumnya yang menyediakan alat dasar untuk menyusun dokumen. Tata letak, desain halaman. Setiap program pengolah kata dilengkapi dengan template standar untuk surat, memo, dan lain-lain.
Contoh template kata ini. Aspek format. Oh, ini bagian dari Microsoft Word untuk mengedit ya. Jenis huruf, menentukan font, menentukan kolom, ukuran huruf, margin, penyesuaian data kiri, data kanan, header. Header ini oh, bagian atas sebuah halaman itu. Misalnya untuk kop surat. Kalau footer biasanya untuk nomor halaman dibuat orang ya di bawah di bagian bawah surat. Ini ada format lainnya, border, shadows, tabel, footnote, dapat mengimpor grafik, clip art, pengaturan default, pengaturan yang secara otomatis digunakan oleh program kecuali Anda mengubahnya. Keluarannya memprint, mengirim fax, atau kirim file lewat email, menyimpannya ke file Anda, ke flash disk, bisa hard disk, flash drive, ke CD, atau yang lain-lain. Mengolah kata memungkinkan pemformatan dokumen dengan dalam HTML untuk web program spreadsheet. Ini adalah pengolah angka Microsoft Excel contohnya, dan ini contoh yang lainnya. Excel ini identik dengan rumus. Jadi setiap eh, jadi setiap angka-angka yang kita masukkan itu bisa digunakan dengan rumus dengan mengawali dengan diawali dengan tanda sama dengan itu memasukkan rumus. Situ ada namanya label. Label ini adalah judul kolom, judul sel. Misalnya A1, A2, A3, kolom A baris 1, kolom A baris 2, seperti itu. Sel adalah tempat pertemuan baris berkolom. Nah, ini dia. Alamat sel adalah posisi sel. Jangkauan adalah sekelompok sel yang berdekatan. Nilai, yaitu angka yang dimasukkan ke dalam sel. Penunjukan sel, menunjukkan di mana data harus dimasukkan. Nah, ini. Nah, ada formula bar. Ini bisa untuk memasukkan rumus di sana. Worksheet area ini adalah lembar kerjanya. Nah, ini kolom headings. Ini kolomnya ABCD gitu. Dan yang pakai active cell location ini, yang ini, yaitu D11, yaitu kolom D baris 11. Berarti di sini dia. Nah, ini adalah contoh rumus. Sum ini untuk rumus penjumlahan. Fungsi adalah rumus bawaan seperti sum. Rumusnya sangat banyak. Cuman yang sering digunakan yaitu sum, average, max, min. Itu saja kalau nggak salah yang sering digunakan. Semua diawali dengan tanda sebandingan. Grafik-grafik, perangkat lunak, basis data. Nah, kan Microsoft Access. Jadi sebelumnya saya belum pernah menggunakan Microsoft Access, jadi kita bisa baca bersama-sama tentang basis data ini. Biasanya Microsoft Access digunakan untuk perusahaan mengontrol struktur basis data ke akses data. Biasanya orang-orang yang dengan jurusan administrasi bisnis pakai aplikasi Microsoft Access. Nah, kita bisa baca bersama-sama. Karena bagian materi ini saya kurang mengerti, jadi kita baca aja bersama-sama.
Nah, ini contoh aplikasinya. Ini adalah contoh dalam aplikasinya. Software suite dan paket integrasi. Program aplikasi tingkat profesional yang sering digunakan oleh bisnis biasanya pengolah kata, spreadsheet, manajemen basis data, program presentasi, rangkaian produktivitas yang terkenal dalam Microsoft Office. Kita bisa baca bersama-sama. Perangkat lunak aplikasi khusus. Beberapa aplikasi khusus, grafik presentasi, keuangan, penyimpanan desktop, gambar lukisan, dan lain-lain. Perangkat lunak grafik presentasi. Nah, ini contoh bagian dari ini ya. Ini contoh keuangan, program keuangan aplikasinya. Ini fitur-fiturnya. Ini adalah pengertian yang poin pertama. Ini penerbitan desktop, program menggambar. Contoh aplikasinya adalah CorelDRAW, Adobe Illustrator. Masih banyak ya sebenarnya, cuman di sini hanya dua yang yang dituliskan. Program melukis, format file grafik umum. Nah ini, BMP, digunakan pada PC native to MS Windows. GIF, Graphic Interchange Format. Format yang digunakan di halaman web, JPEG. Nah, ini adalah kita bisa, yang biasa kita gunakan. Join Photograph Experts Group. Digunakan dalam gambar beresolusi tinggi, terutama foto. Oh, ini PNG kali ya. Ada kesalahan translate di sini. Digunakan pada PC dan Mac untuk mencetak gambar beresolusi tinggi. Oh ya, PNG ini kayaknya. Digunakan sebagai alternatif untuk GIF. Perangkat lunak pengingitan video. Wah, ada beberapa contoh. Nih, ini aplikasinya. Yang jelas Adobe yang sering digunakan oleh para YouTuber ya. Perangkat perangkat lunak pengeditan audio. Ini untuk suara. Ada beberapa contoh aplikasinya di sini. Ini perangkat lunak animasi. Kita bisa baca ini. Selanjutnya perangkat lunak tulisan multimedia. Dua contoh Adobe Director dan Macromedia Outerwear. Contoh aplikasinya. Inilah pengertiannya. Desain halaman web. Oh, ini masuk halaman web. Digunakan untuk membuat halaman web dalam fitur multimedia yang canggih. Aplikasinya, paketnya itu Adobe Dreamweaver, SeaMonkey, Coffee Cup, RealMac, Rapid Weaver, dan lain-lain. Paket juga disediakan oleh internet penyedia, gratis dan mudah digunakan. Perangkat lunak manajemen proyek. Nah, ini kita bisa baca. Ini contoh aplikasinya. Jadi Microsoft ini banyak menjurus aplikasinya. Tiap-tiap bidang itu ada biasanya. Ini format dokumen portable. Portable dokumen format PDF. Ini sering kita gunakan untuk tugas-tugas. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu apa itu PDF. Desain berbantuan komputer atau CAD. Program yang ditujukan untuk desain produk, struktur gambar teknik sipil. Mungkin ini orang-orang yang jurusan teknik sipil kali ya.
Dan itulah tentang software perangkat lunak. Yang itulah yang dapat saya jelaskan dari PPT. Selanjutnya tentang perangkat keras atau hardware.